TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga tentunya Anda selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Utamanya buat Anda yang sedang berpuasa, ini kurang lebih 1 pekan lagi kita sudah merayakan hari kemenangan. Dan pagi ini kita berjumpa kembali di Sapa Sulsel. Seperti biasa kita akan berbincang dengan topik-topik yang semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel, dan di segmen ini seperti yang saya ceritakan tadi, saya akan ajak Anda untuk bersedekah. Ini suatu barang yang mungkin tidak pernah Anda terpikirkan untuk didonasikan. Biasanya kita mendonasikan uang ataupun pakaian. Nah, kali ini ada gerakan yang namanya sedekah sandal. Langsung saja kita ulas perbincangannya bersama rekan saya yang hadir pada pagi ini, yaitu Halim Bahri. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Wah, luar biasa. Ini boleh diceritakan apa sih latar belakang yang akhirnya mendorong teman-teman untuk membuat gerakan sedekah sandal? Ya, gerakan sandal ini diawali dengan problem. Jadi sebuah gerakan itu timbul karena adanya problem. Ya, problem yang terjadi di pondok kami, di pondok pesantren. Ya, pesantren Nahdlatul Ulum Maros. Dan kita telusuri, ternyata di pondok-pondok lainnya seperti itu juga. Bahkan ada satu ungkapan bahwasanya bukan namanya santri kalau belum pernah kehilangan sendal. Oke, jadi ini problem kehilangan sendal selalu terjadi di pesantren ya. Waduh, kira di masjid-masjid saja yang terjadi kalau sholat Jumat. Ternyata di pesantren juga. Terus. Maka dari itu kami para alumni berinisiatif untuk melakukan gerakan itu. Gerakan dengan melakukan sedekah sendal. Mungkin kalau kita bebankan lebih berat, lebih besar, 100.000, 200.000 dan lebih tinggi, mungkin agak berat. Tapi kita target mulai dengan 10.000 saja. Dengan 10.000 kita bisa menghasilkan amal jariah khususnya untuk para santri gitu. Nah, dengan ini kita bisa menyelesaikan problem yang turun-temurun terjadi di pondok-pondok pesantren khususnya yang ada di Sulawesi Selatan. Oke, jadi ini sifatnya donasinya ini cukup ringan pemirsa, mereka cuma mau beli sendal. Oke, makanya ini kita tampilkan, ini adalah poster untuk publikasi donasi mereka. Silahkan dicatat baik-baik, di sana ada alamat untuk kemana disalurkan donasinya. Nah, ini berarti kegiatannya, sasarannya adalah teman-teman di pondok pesantren. Ya, pondok pesantren. Di pesantren mana saja yang akan menjadi target tahun ini? Untuk langkah awal kita mulai di pondok pesantren Nahdlatul Ulum Maros. Jikalau berkembang dengan baik, kita laksanakan di pondok-pondok pesantren lainnya yang membutuhkan. Ya, misalkan kita targetkan santri itu ada 700, kita drop 1.000 sendal. Bukan hanya itu saja. Kita sumbangkan juga talinya, karena biasa permasalahan sendal itu di tali. Kita drop 500, misalkan 700 sendal, kita tambah 500 tali. Ketika ada yang putus bisa perbaiki sendiri, kita sediakan alatnya langsung. Jadi masalah akan hilang seketika dengan itu. Wah, jadi ini donasi yang sangat mulia sebenarnya ya. Ini menyerukan donasi juga sifatnya berkesinambungan karena disediakan antisipasinya kalau misalnya tali sandalnya putus, ini ada tali ininya, serepnya gitu. Di samping itu kita juga memberikan aturan sendal ini tidak bisa keluar dari wilayah pondok. Jadi sendal tetap berada di wilayah pondok. Nah, adapun warnanya nanti akan kelihatan terlihat sangat ketika dipakai di luar. Oh, ini sendal sedekah gitu. Jadi bisa karena ini harus dijaga amanahnya ya, karena ini donaturnya memberikan sendal untuk belajar di pesantren, jadi tidak boleh dipakai sembarangan. Nah, kalau gerakannya sendiri sudah bergerak sejak kapan ini? Ini sudah bergerak sejak setahun, namun publikasinya agak kurang masif gitu. Jadi mulai kita sekali datang ke Sapa Sulsel ya. Oke, nah itu dia sudah dimulai sejak tahun lalu berarti ya. Sejauh ini respons masyarakat untuk membantu gerakan sedekah sendal seperti apa? Ya, kita kalau masyarakat belum terlalu banyak, kita targetnya ke mahasiswa-mahasiswa dulu agar terbiasa dengan bersedekah sejak muda gitu. Kita targetkan 10.000 itu ringan untuk mahasiswa, 10.000 uang angkot itu diganti dengan amal jariah.
yang Iya. turun-temurun tidak pernah putus. Iya, luar biasa. Nah, untuk donasinya sendiri, ini dalam bentuk uang tunai atau bisa langsung memberikan sendal? Bagaimana? Kita upayakan berbentuk uang tunai karena sendal yang akan kita buat itu khusus, memiliki desain khusus, dan kita salurkan dari luar Sulawesi Selatan. Kita ambil barangnya dari luar khusus, kita bikin desainnya, kita bikin sendiri agar bisa membedakan dengan sendal-sendal umum lainnya gitu. Makanya tadi saya cukup bingung nih pemirsa, kenapa ini sendalnya bisa diganti talinya kayak begitu. Saya bayangkan ini sendal jepit yang biasanya saya lihat seperti itu, ini kok bisa di custom ya talinya. Oh, ternyata mereka akan bikin desain khusus untuk sendalnya, dan tujuannya ini juga baik untuk membedakan bahwa ini memang sendal milik tempat ini. Jadi kalau misalnya dia berada di tempat lain, ini tanda tanya berarti ya. Nah, silakan diulang sekali lagi, ajak pemirsa di rumah untuk mengajak, silakan ikut donasi sedekah sandal. Oke, para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu, para saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami dari komunitas Trenum, alumni Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, mengajak bapak-bapak dan para ibu-ibu, para pemirsa Kompas TV untuk bersedekah sendal. Minimal 10.000 itu akan menghasilkan amal jariah yang tak akan pernah putus dipakai oleh santri. Setiap langkahnya itu bernilai ibadah. Dan itu sangat bermanfaat, insya Allah. Oke, nah itu dia, tidak ada ruginya, namanya sedekah, ini pasti bernilai pahala. Dan cuma 10.000. Oke, oh berarti ini sedekahnya ini 10.000 begitu? Kalau lebih, alhamdulillah. Kalau lebih, alhamdulillah. Tapi sejauh ini targetnya sebelum hari H pendistribusian ini bagaimana? Sudah hampir mencapai target kah atau bagaimana? Sampai sekarang kita masih dalam proses publikasi. Mudah-mudahan akhir Ramadan ini bisa terlaksana. Bisa terkumpul dan capai targetnya ya. Apalagi ini bulan Ramadan ya, kita masifkan. Pahala berlipat ganda ya buat Anda yang ingin bersedekah. Nah, terakhir, ada media sosial yang bisa teman-teman cari tahu informasi lebih lengkap? Mungkin bisa di Instagram di @sendal_sedekah, atau bisa di inbox di Trenum Update. Oke, itu dia. Jadi sekali lagi di Instagram di @sendal_sedekah, dan satunya lagi tadi apa? Trenum Update, salah satu komunitas, salah satu media sosial punya milik alumni pesantren. Oke, ada kontak WA yang boleh disebutkan? Ada, saya tak hafal. Oke, boleh ditampilkan lagi sekali lagi untuk poster digitalnya. Di sini ada informasi lengkap mengenai kemana Anda boleh menyalurkan donasi Anda untuk sedekah sandal. Ini penting sekali buat rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang sedang menuntut ilmu di pesantren, karena ternyata problemnya adalah mereka selalu kehilangan sendal. Wow, luar biasa. Dan inilah teman-teman alumni khususnya, mereka hadir untuk membantu dengan melakukan gerakan sedekah sendal untuk mengurangi beban teman-teman yang sedang menuntut ilmu di pesantren. Ya, soalnya kehilangan sendal mungkin problem yang kecil tapi cukup mengganggu ya. Betul. Oke, terima kasih untuk Halim Bahri sudah berbagi dengan kita di Sapa Sulsel pada pagi ini. Sukses untuk gerakan sedekah sendalnya. Dan saudara, demikianlah jumpa kita untuk Sapa Sulsel hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Narundana Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.